Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat adalah nikmat keimanan, hidayah keimanan. Dan ini tidak bisa dibeli, ini tidak bisa kolusi, ini tidak bisa nepotisme, betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita berada dalam hidayahnya, hidayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidayah ini bisa kita jaga sampai akhir kehidupan kita. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita diingatkan dengan peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa ini sangat unik, sangat menarik? Karena pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di luar nalar manusia. Dan tentunya ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa ketika Sang Maha Kekasih menuntut apa saja dari kita sebagai yang dicintainya, pasti kita akan menyerahkan apapun yang dimintai. Dan ini ternyata dilakukan dengan sempurna oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk berkorban. Dan yang dikorbankan adalah anak yang dicintainya, yang sangat lama diidam-idamkannya, dan bahkan yang direncanakan ingin menjadi pelanjut generasi untuk risalah dakwah yang diembannya. Nah, tentu hal seperti ini ya, mungkin tadi kalau lewat nalar akal tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau dengan nalar keimanan, itu pasti bisa dilakukan. Maka dalam berkorban pun ya, kita sekarang untuk diabadikan ya dengan perintah menyembelih hewan kurban, itu karena kita mengedepankan keimanan. Tapi kalau mengedepankan akal, misalnya untuk apa menyembelih, untuk apa berkorban, itu kalau nalarnya nalar akal. Tapi kalau dengan nalar keimanan, maka dia akan berupaya untuk bisa melaksanakan kurban itu dalam setiap tahunnya. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika ingin melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa. Tidak pernah memprotesnya atau bahkan meragukannya. Karena apa? Karena punya keyakinan kalau itu perintah Allah pasti untuk kebaikannya, dan tidak mungkin ya yang mencintai menzolimi yang dicintai. Itu tidak mungkin. Maka itu dilakukan sempurna oleh Nabi Ibrahim. Kita yakini bahwa Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih menyembelih anaknya, tidak punya pikiran nanti akan diganti oleh gibas. Kalau itu nggak aneh lagi. Tapi berbicara keimanan, kalau melaksanakan perintah Allah pasti untuk kebaikannya dan nggak mungkin menzoliminya. Maka tidak ada keraguan dalam sosok Nabi Ibrahim. Begitupun bagi kita, ya, para perindu surga, bahwa kalau kita melaksanakan perintah Allah, termasuk diperintahkan menyembelih hewan kurban, kalau kita meyakini pasti itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah, bukan untuk Allah menjadi kaya dan untuk menjadi bertambah-tambah kekuasaannya, tidak. Tapi itu semuanya nanti akan kembali kepada kita. Nah, maka
mari kita pun berupaya bisa berkorban ya. Setiap tahunnya kita usahakan. Dan tidak ada ceritanya orang yang menjadi miskin dengan berkorban. Dan bahkan banyak sekali orang yang harus mengumpulkan selama waktu 20 tahun untuk bisa berkorban. Kita lihat, kita dengar ya, di berita atau di televisi, di medsos ya, ada seorang ibu pemulung ya berhasil berkorban ya. Kan secara logikanya juga mungkin tidak terlalu berat. Setiap hari mengumpulkan mungkin 5.000 ya. Itu sudah berapa yang bisa dikumpulkan ya. 10.000 misalnya udah berapa yang bisa kita kumpulkan ya. Dalam sebulan misalnya paling 200-300.000, sehingga dalam setahun kita dapat misalnya 2 jutaan. Nah tentu ini tinggal tadi yang kedepankan kita adalah masalah keimanan. Dan tidak akan miskin orang yang bersedekah, yang berkurban. Buktinya apa? Rata-rata orang yang sudah berkorban itu ngulang ya. Tidak ada yang kapok ya. Boleh ditanya, tidak ada yang kapok. Dan kalau melaksanakan sesuatu dengan berulang, biasanya karena nikmat, karena membahagiakan, karena menyenangkan. Bayangkan kalau misalnya berkorban itu mencelakakan atau menggelisahkan, pasti tidak ada orang yang mau berkorban lagi. Terhenti saat itulah berkorban. Tapi ternyata kalau kita lihat orang yang bersedekah, orang yang berkurban, itu justru mengulang ya. Bahkan bertambah. Kenapa? Karena dia yakin itu akan mendatangkan kebaikan baginya. Mari para perindu surga, kita berkorban ya, dengan di tahun ini dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang sampai kepada Allah memang bukan daging, bukan bulunya, tapi yang sampai kepada Allah adalah niatnya, keikhlasannya, ketakwaannya. Mudah-mudahan dengan itu ya, karena ini adalah rasa syukur juga kita kepada Allah dibandingkan dengan nikmat yang luar biasa ya. Berkorban dalam setahun 1 ekor kambing itu sungguh mungkin kecil ya dibandingkan dengan nikmat Allah yang luar biasa. Tapi mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh, bertekad, mulai tahun ini saya mau rutin berkurban ya. Dan dengan itu insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, keberkahannya bagi kita. Demikian para perindu surga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, keberkahan rezeki bagi kita sehingga dimudahkan tahun ini untuk bisa berkorban dan juga tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan ibadah kurban yang kita berikan, kita korbankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengundang keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.